bahasa, kata rahan memiliki arti tetap dan lestari, dan dapat juga disebut sebagai al-habsu yang berarti penahan. Secara teknis, rahan merupakan kegiatan menahan suatu harta milik rahin atau peminjam atau nasabah sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diterima. Benda atau barang yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomi. Rahim atau peminjam dalam menjaminkan harta bendanya harus memenuhi kriteria barang atau benda yang dapat digadaikan. Adapun kriteria-kriteria barang yang dapat digadaikan yang harus memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, barang yang digadaikan haruslah milik nasabah atau rahim sendiri. Yang kedua, harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Dan yang terakhir, dapat dikuasai namun tidak boleh ada pemanfaatan oleh bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad rahan dilandaskan dari landasan fikih dan fatwa-fatwa DSN MUI. Untuk landasan fikih berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sumber dari Al-Quran didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berarti jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan memberikan kepadanya baju besi. Dan yang terakhir, fatwa-fatwa DSN MUI. Yang pertama, fatwa DSN nomor 25 garing DSN MUI garing 3 tahun 2001 tentang rahan. Yang kedua, fatwa DSN nomor 26 garing DSN MUI garing 3 tahun 2002 tentang rahan emas. Dan yang terakhir, fatwa DSN MUI nomor 68 garing DSN MUI garing 3 tahun 2008 tentang rahan tasjili. Macam-macam rahan yang digunakan di BMTNU cabang Tegarang. Macam-macam rahan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu rahan tasjili. Rahan ini merupakan bentuk gadai di mana barang disahkan hanya bukti sah kepemilikannya saja, namun barangnya sendiri tetap dipakai dan dikuasai oleh pemilik barang. Yang kedua, rahan hiasi. Berbeda dengan konsep rahan tasjili yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, rahan ini barangnya pun harus dikuasai oleh kreditur barang yang dapat digadaikan. Berupa jenisnya, beragam jenisnya, baik barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Yang ketiga yaitu gadai emas. Akad ini dikhususkan hanya untuk proses pembiayaan dengan jaminan emas, baik berupa perhiasan maupun emas batangan. Namun pada studi kasus kali ini hanya akan berfokus pada rahan jenis hiasi dan rahan jenis emas. Dapat disimpulkan bahwa rahan hiasi dan emas yang dapat diterima oleh BMTNU cabang Tegarang berupa yang pertama barang elektronik berupa handphone dan laptop, yang kedua emas baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan, dan yang ketiga kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Per Oktober kemarin jumlah peminat akad rahan menembus angka 400 juta rupiah. Ini meliputi barang elektronik, emas, dan juga kendaraan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akad rahan pada BMTNU cabang Tegarang merupakan jenis akad yang banyak diminati oleh masyarakat, baik dari gadai emas, kendaraan maupun barang elektronik. Skema pembiayaan akad rahan. Yang pertama, BMTNU dan nasabah sepakat untuk bertransaksi pembiayaan dengan akad rahan hiasi, gadai emas ataupun rahan tasjili. Yang kedua,
BMTNU menerima marhum atau barang gadai atau sertifikat atas barang tersebut. Yang ketiga, BMTNU akan memberikan pembiayaan berupa jaminan yang harus dikembalikan dengan mengangsur. Yang ketiga, nasabah. Yang keempat, nasabah membayar angsuran untuk melunasi hutangnya dan membayar ujroh atau biaya penitipan serta biaya perawatan. Syarat pendaftaran pembiayaan akad rahim. Yang pertama, harus mendaftar sebagai anggota. Untuk mendaftar sebagai anggota, persyaratan yang harus dipenuhi seperti mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000, juga membayar saldo tabungan minimal Rp20.000. Jadi total pembiayaan yang harus dibayarkan sebesar Rp30.000. Jangka waktu pembiayaan dengan akad rahim. Hasil wawancara dengan informan, penerapan akad gadai rahim di BMTNU Tenggarang memiliki perpanjangan masa akad 4 bulan untuk emas, sedangkan 2 bulan untuk barang elektronik dan juga kendaraan bermotor. Hal ini terjadi dikarenakan fluktuasi. Fluktuasi terjadi sebab brand elektronik seperti handphone dapat merilis jenis atau model lain dalam kurun waktu singkat. Seperti dalam 6 bulan sekali, brand elektronik dapat mengeluarkan tipe baru. BMT memperoleh keuntungan melalui biaya pemeliharaan dari badan yang digadaikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Saiful Ridal melalui wawancara langsung di BMTNU Cabang Tenggarang. Keuntungan BMT diperoleh dari ujrohnya, itu karena BMT juga akan memperhitungkan resiko-resiko yang akan terjadi. Misal terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan, ataupun seperti kendaraan bermotor yang memerlukan perawatan, baik itu mesinnya yang harus dinyalakan minimal beberapa hari sekali, ataupun nanti semisal terjadi kerusakan aki karena mesinnya tidak pernah dihidupkan, yang berakibat pada mungkin akhirnya nanti akan lemah. Jadi hal itu butuh perawatan. Tentunya biaya perawatan itu juga diambilkan dari biaya penitipan. Pemanfaatan barang rahan oleh BMTNU Cabang Tenggarang. Menurut hukum Islam, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Keterlambatan penebusan barang rahan gadai. Berdasarkan kepada hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme apabila terjadi keterlambatan penebusan barang rahan ataupun ketika nasabah tidak dapat melunasi pembayaran di BMTNU Cabang Tenggarang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika akad tersebut akan sampai waktunya jatuh tempo, admin akan menghubungi nasabah untuk memberikan pemberitahuan bahwasannya akad akan jatuh pada tanggal sekian. Dan yang kedua, bila pada saat jatuh tempo nasabah tidak kunjung ada kepastian dari nasabah untuk memperpanjang pembiayaan akad ataupun nasabah tidak kunjung melunasi, maka BMT akan memberikan tenggat waktu dengan jangka waktu 1 bulan. Dan yang terakhir, bila dalam waktu 1 bulan masih belum ada kepastian dari nasabah untuk memperpanjang akadnya atau melakukan pelunasan ataupun mengurangi pokok pembiayaan, maka barang gadai tersebut akan dijual bersama oleh BMT. Bila dalam penjualan barang rahan tersebut terjadi kelebihan keuangan penjualan barang, maka kelebihan keuangan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang. Penjualan barang ini bukan lelang, melainkan penjualan bersama, dan pemilik barang mengetahui berapa nominal barang gadai tersebut berhasil terjual. Menurut hasil analisis, pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad rahim di BMTNU Cabang Tenggarang telah sesuai dengan prinsip hukum syariah. Beberapa di antaranya telah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai rahim.